Satu doang. Tapi coba. Nanti sampai rumah langsung tidur. Oke, Bu. Rasanya capeknya. Hah? Teman-teman PPT-nya udah masuk semua ya? Udah. Ya sudah Kak. Oke, sih. Kalian bentar ya. Oke, Laptop saya low ternyata. Kenapa kayak sih? Baterainya low bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman dipersiapkan dengan baik ya. Alat tulisnya mungkin teman-teman mau nyatat. Nanti kita untuk sesi tanya jawabnya di akhir ya teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman bisa keep dulu pertanyaannya di meeting chat boleh gitu ya. Nanti tinggal kalian kalau tenggelam pertanyaan kalian bakal kalian coba munculin lagi di waktu sesi tanya jawab biar nggak lupa. Oke, gimana? Bisa saya mulai? Boleh saya isi, silahkan. Oke, terima kasih kalian atas kesempatannya. Halo teman-teman, selamat sore. Kayaknya ini selamat sore ya. Saya pertama-tama saya ucapin selamat dulu untuk kalian yang telah lolos seleksi administrasi karena di BU itu memang terkenal ya administrasinya cukup rigid dan mereka cukup teliti banget. Kalau misalkan nggak sesuai biasanya langsung gugur kayak gitu dan kalian selamat karena tinggal selangkah lagi menuju title awardee beasiswa unggulan kayak gitu. Nah di sini sebelumnya kenalkan nama saya Yeshana Ida Kusnayain, saya salah satu mahasiswa master dari Universitas Brawijaya. Khususnya saya juga mendapatkan beasiswa PMDSU, yaitu salah satu beasiswa S2 dan S3 sama di kampus yang sama pada tahun ini, seperti itu. Nah, pas S1 saya juga merupakan awardee beasiswa unggulan. Jadi mungkin di sini saya akan sharing-sharing nih bagaimana cara menaklukkan interview beasiswa gitu, khususnya beasiswa unggulan. Nah, oke. Pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak interview, entah interview kerja atau interview beasiswa sebelumnya? Pernah nggak? Sering, Mbak. Pernah Kak. Sering. Belum. Yang sering ini, coba salah satu deh yang tadi yang bilang sering. Itu seringnya tuh beasiswa atau kerja? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Kira-kira dari interview itu apa sih the biggest challenge bagi kalian gitu? Kayak merasa kayaknya aku kurang di sini deh atau gimana, atau kayak aduh interviewku masih kacau nih. Merasa gitu nggak? Sebenarnya kalau saya pribadi sih Mbak lebih ke ini pengontrol emosional. Panikannya pas waktu di interviewnya. Oh, panik. Itu sering terjadi sih panik ya. Panik terus ngeblank tiba-tiba gitu ya. Betul, Mbak. Itu sering terjadi sih. Saya juga tak bisa dipungkiri, saya juga pernah mengalami hal tersebut kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita udah banyak pengalaman itu kan pasti jadi the best lesson kan ya. Oke, dari penjelasan kalian ini jadi kita tahu nih rata-rata teman-teman lebih ke emosionalnya, apa sih itu paniknya, terus suka bingung mau ngomong kayak gimana lagi nih, kayak gitu. Aku bingung Kak mau gimana lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai how to edge your interview, khususnya interview beasiswa. Oke, pertama, nah ini adalah salah satu pertanyaan basic ya dari sebuah interview, kayak misalnya kayak tell me about yourself atau ceritakan tentang diri kamu kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kalian nih mau ke beasiswa luar negeri atau BU luar negeri nih kalau ada itu biasanya pakai bahasa Inggris ya biasanya untuk mengetahui kayak komunikasinya. Sebenarnya sih interview itu dasarnya tuh kayak bagaimana kalian tuh meyakinkan si interviewer dengan cara verbal kayak gitu. Terus jadi kayak misalkan
aku mau personal branding nih, tapi bukan pakai sosial media, tapi personal branding secara komunikasi verbal kayak gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan basicnya. Nah, selain itu ada juga yang ditanyain tentang kayak kekuatan dan kelemahannya. Dulu waktu beasiswa unggulan, waktu interview yang pertama, yang saya dulu tahun 2018, itu saya juga tanya ini, apa sih keunggulan dan kekurangan kamu sebagai seorang mahasiswa yang sekarang, kayak gitu. Itu saya juga salah satu bentuk tantangan ya. Kayak aku harus nyebutin nih kekuatan aku, instead of apa namanya kekurangan aku kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh tuh nyebutin kekurangan yang benar-benar kurang banget. Akhirnya tuh kayak merasa wah ini nggak layak nih dapat beasiswa kayak gitu. Terus ini yang ketiga itu biasanya ditanyain tentang rencana untuk menghadapi kehidupan perkuliahan. Nah ini biasanya tuh adik-adik maba ya, maba khususnya maba S1. Jadi biasanya tuh mereka si interviewer tuh bakal tanya, kan kamu kan sebelumnya SMA tuh ya, terus gimana cara kamu tuh beradaptasi ketika kamu sudah masuk ke dunia perkuliahan kayak gitu. Itu kalian juga harus nyiapin jawaban-jawabannya. Terus tadi itu ada banyak banget nanti aku sebutin. Mungkin ini cuma common Q&A-nya aja gitu. Nah, terus karena ini adalah bahasa unggulan, biasanya itu kan bahasa unggulan identik dengan mahasiswa berprestasi yang punya prestasi entah prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, biasanya tuh si interview itu tanya juga tentang ceritakan sih tentang the biggest achievement kayak pencapaian terbesar itu kayak gimana. Itu kalian juga harus nyiapin nih pencapaian yang menurut kalian itu bisa mengubah hidup kalian atau sebuah pengalaman yang bisa membuat kalian tuh menjadi pribadi yang sekarang kayak gitu. Nah, yang terakhir itu sebenarnya adalah common banget atau pertanyaan yang sering muncul ya, kontribusi. Karena kita mengingat bahwa ini adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi mau nggak mau kita juga harus tahu nih kontribusinya untuk negeri itu apa. Kalau kita apa namanya saya tuh kayak melihat saya kemarin, kita kan juga ditanyain kan kontribusinya itu apa aja. Nah, di sini tuh kalian juga harus mention nih kontribusinya tuh mau kayak gimana, tapi disesuaikan sama minat dan jurusan kalian. Misalnya aku dari manajemen, nah nanti kontribusiku yaitu saya ingin menjadi atau berkontribusi pada negeri pengelolaan BUMN atau membuat suatu social responsibility komunitas sosial gini kayak gitu. Itu sesuaiin aja. Kalau misalkan kalian dari pendidikan itu malah lebih gampang tuh kontribusinya karena akan mengabdi, mengajari generasi penerus bangsa kayak gitu. Kayak main-main ke hiperbola kata-katanya aja sih kayak gitu. Ini salah satu bentuk common Q&A. Nah, biasanya kalau di interview itu kita tuh juga harus menjelaskan pakai metode STAR. Kalau kalian ikut webinar yang diadakan oleh kalian ini tahun sebelumnya, itu aku udah jelasin nih mengenai STAR strategi. Jadi bukan hanya esai ketika kalian menjelaskan tentang STAR strategi, tapi juga di interview juga harus kronologis. Jadi kayak STAR itu singkatan dari situation, task, action, and result. Jadi di sini tuh kayak kalian tuh mencoba untuk membuat suatu alur pemikiran atau alur cerita yang sistematis kayak berdasarkan problem solving base kayak gitu. Jadi kayak problemnya apa, solvingnya kayak gimana. Itu biasanya kita itu pertanyaan mengenai the biggest achievement. Kayak misalkan dulu tuh saya tuh diremehkan nih sama orang-orang karena saya itu termasuk orang yang introvert misalnya gitu. Taksnya kayak akhirnya saya mencoba untuk membuat suatu gebrakan baru gini-gini-gininya. Terus actionnya itu kan jelasin mengenai saat itu saya juga mencoba membuat komunitas sosial yang mana bisa mendeklarasikan diri saya kalau saya itu bukan orang introvert. Misalnya banyak orang-orang percaya bahwa saya itu mempunyai kualitas dan skill-skill yang tidak mereka duga. Itu salah satu bentuk strategi uh, menjawab pertanyaan menggunakan strategi. Jadi kayak kita tuh mencoba berawal dari masalah, terus menyelesaikannya kayak gimana. Dan strategi itu juga kita bisa adaptasi ketika kalian tuh mau menggambarkan masa yang akan datang kayak gitu. Kayak misalkan di anak S2 itu ya misal S2 atau S3 biasanya itu kayak risetnya apa itu biasanya kalau pakai strategi enak nih problemnya apa terus mau kayak gimana nih actionnya terus proyeksi resultnya kayak gimana kalau misalkan kalian pakai strategi itu biasanya interviewer merasa kayak wah anak ini benar-benar penjelasannya komprehensif ya
Nah, mungkin di sini aku nggak terlalu banyak mengenai materi ya. Mungkin nanti kita bakalan langsung ke praktis. Jadi ini ada beberapa tips and trick apa namanya cara menjawab interview dan di materi ini cuma bukan bukan mayornya, tapi kayak minor aja seperti itu. Nah, ada beberapa tips ketika kalian itu menghadapi sebuah interview. Yang pertama yaitu prepare. Di sini kan kalian masih belum menerima apa namanya jadwal interview kan. Jadi kalau misalkan belum menerima interview ya jadwal interview ya kalian jangan males-malesan. Kalau bisa kalian udah mulai latihan-latihan gitu. Salah satu faktor yang buat kalian itu selalu ngeblank, terus habis itu selalu panik, ya itu karena kurang preparation. Nah, biasanya kalau kita udah well prepare banget di depan, tuh biasanya kita tuh secara organik atau secara natural itu ketika kita ngeblank itu kita ngomongnya juga yang pikiran karena kita sudah udah latihan sebelumnya, udah sering kita ucapin berkali-kali yang hampir mirip poin-poinnya, tiba-tiba waktu pas on stage itu benar-benar bisa keluar tuh apa namanya tips and triknya kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu buatlah suatu kondisi itu seperti normal day gitu. Jadi jangan merasa kayak aduh ini interview nih aku deg-degan banget, aku bingung mau gimana jawabnya, aku panik, aku akhirnya tuh overthinking kan kayak aku nggak tahu nih aku takut dan aku lainnya gitu ya. Itu adalah bikin kalian tuh jadi panik dan uh, istilahnya tuh kayak auranya kalian tuh aur-auran akhirnya jatuhnya gitu. Karena memang kalian merasa kayak under pressure dan overthinking gitu. Anggap aja ini adalah normal normal day. Anggap aja ini kalian itu kayak bicara sama kalian setelah latihan. Itu buat kalian tuh lebih relax gitu. Kan kalian belum relax juga apa namanya pemanasan inhale exhale tarik nafas buang nafas coba untuk memanifesting diri dulu membuat afirmasi dulu kayak aku bisa gitu karena menurut aku dulu tuh aku juga panik kan juga kalau interview tapi aku selalu merasa kayak enggak aku bisa kok ngapain aku harus takut kayak gitu kalau misalkan aku tidak melawan diriku sendiri ya gimana aku bisa grow up gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga yaitu communicate effectively with your partner. Nah, di sini salah satu bentuk dari prepare ya. Ketika kalian punya mau interview, kalau bisa kalian punya partner untuk mengkomunikasikan, untuk latihan. Jadi kalau kalian tuh ada temennya untuk latihan, itu bakal lebih enak nih kan, bakal dapat feedback. Bahkan lebih-lebih kan bisa dapat motivasi. Misalnya kita pairing nih sesama univ atau sesama ORD. Nah, kan kita kan saling kasih tanyaan, jawab. Nah, biasanya tuh kita dapat motivasi atau dapat inspirasi jawaban dari mereka kayak gitu. Jadi kita tuh jawabannya lebih beragam kayak gitu sih. Nah, terus habis itu yang keempat yaitu fokus. Nah, kalau keempat tuh kalau bisa tuh kalian harus fokus. Jangan sampai kalau kalian tuh kayak langsung eh, pikirannya tuh ambil kemana-mana gitu loh. Maksudnya kayak ya kita tahu kita bakalan deg-degan ya. Tapi kalau gitu kita fokus biar biar kita tuh bisa on point. Jangan sampai kan kalau nggak fokus OOT, out of topic gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanyain apa, jawabannya apa, itu malah bikin kalian tuh poin minus atau istilahnya tuh kayak nggak nyambung nih anaknya ya ditanyain apa dijawab apa kayak gitu. Jadi kayak tetap harus fokus aja. Karena menurut pengalaman aku waktu pas aku wawancara sebelumnya di di BU dulu tuh aku juga coba S1 yang belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi aku mencoba untuk prepare bersama teman aku yang sesama pejuang BU dulu itu pejuang banget kita latihan bareng-bareng. Ternyata waktu pas uh, the day-nya itu kayak works banget sih latihannya itu kayak tiba-tiba tuh kita ngeblank tapi di otak itu tiba-tiba muncul tuh apa namanya jawaban-jawaban gitu. Karena kita udah kebiasaan jadi kayak secara organik aja kayak gitu. Nah, salah satu do and don'ts ketika kalian tuh lagi interview. Yang pertama yaitu ketahuilah esai kalian. Seperti kita tahu ya, kemarin bikin esai tentang kontribusi dan esai tentang lainnya. Itu kan tahu banget nih tentang esainya. Harus tahu tujuan kalian itu apa, ke depannya itu mau gimana. Ketika kalian udah tahu esainya kalian, biasanya tuh kita tuh bakal lebih gampang menjawabnya. Kayak misalkan tanyain kontribusimu apa itu. Kalau misalkan kalian udah tahu esainya, ya kalian jawab sesuai dengan esai. Jangan sampai melebar kemana-mana. Karena rata-rata interviewer itu sudah membaca esai kalian dan bahkan waktu pas interview itu udah sambil dibaca gitu. Kalau pengalaman aku waktu pas interview BU dulu tahun 2018 itu aku ditanyain tentang esai, bener esai itu ditanyain kayak misalkan
Karena kan dulu kan topiknya tentang aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia dulu yang tahun sebelumnya. Itu ditanyain tentang kenapa kamu kok bisa unggul gitu. Nah itu aku jelasin sesuai dengan esai aku. Kayak gitu. Terus habis itu prepare answering behavioral question. Nah kalau yang ini tuh pasti kan latihan kan, cobalah bikin namanya itu kayak predicting question yang ada isinya jawaban kalian. Jadi kan tulis aja tuh poin-poinnya dan lain sebagainya. Ketika kan udah bikin kayak preparing answering, preparing question, atau predicting question, itu kalian tuh bakalan, istilahnya itu latihan ketika itu kayak on track, tahu nih kita mau bahas apa. Dan ketika waktu pas interview, idenya, oh aku pernah nih dapat pertanyaan, pernah nih latihan tentang pertanyaan ini ada di sekian dan ada di PPT yang mana gitu. Jadi biasanya kita ingat kayak gitu. Lalu dulu tuh kebiasaan aku ya kalau misalkan mau interview entah itu kerja atau interview beasiswa itu biasanya tuh aku udah bikin PPT mengenai predicting question itu seperti apa. Dan itu works banget ketika aku apa namanya the day-nya gitu karena ketika kita udah bikin tuh kita kan mencoba untuk menulis nih. Nah menulis itu kan kita otomatis kita mencoba merangkai kata dan mengingat kan. Nah itu cukup membantu banget. Ketika itu tiba-tiba ingat aja itu jawabannya apa secara natural. Terus habis itu brush up your skill. Skillnya itu apa namanya? Misalnya nih kalian mencoba untuk menunjukkan skillnya. Kalau misalnya ditanya tentang kenapa kita harus memilih kalian apa namanya? Ini preparation ya. Misalkan skillnya itu komunikasinya. Komunikasinya itu uh, di, di dilancarin lagi di depan kaca. Kalau misalkan kalian malu sama teman, pairing sama teman bisa di depan kaca atau misalkan mau mengasah skill apa namanya interview juga bisa sama teman-teman itu juga cukup membantu banget ketika kalian mempersiapkan sebuah interview. Nah, yang keempat ini sebenarnya lebih ke online interview ya. Kita kan nggak tahu besok itu interviewnya itu online atau offline. Tapi kalau misalkan online, usahakan itu internetnya stabil atau device-nya itu proper lah ya. Jangan sampai hal yang krusial itu kalian sepelein. Meskipun itu dari little things, tapi kalau bisa kalian harus benar-benar aware kayak gitu. Kadang itu orang-orang kayak, udahlah sinyalku bagus nih, selalu selalu apa namanya selalu selalu lancar kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu worst case-nya kayak gimana. Atau tiba-tiba mati lampu, atau tiba-tiba apa namanya wifi-nya error. Nah, itu kita harus bikin backup plan. Jadi misalkan kalau kalian online, ya udah berarti kalian harus sedia kalau misalkan tiba-tiba wifi-nya mati bisa pakai catering HP dan sebagainya. Kayak gitu. Terus terakhir itu background. Ini sama seperti kalau misalkan kalian virtual interview, misalkan online interview gitu, itu juga salah satu hal yang harus dikonsernin sih background virtual background ini itu kalian juga harus concern jangan sampai background kalian tuh kayak hal-hal yang tidak senonoh kayak gitu atau kan namanya backgroundnya itu di kebun atau apa kalau bisa tuh kalian harus pakai background yang proper. Nah, kalau misalkan kalian tuh interviewnya secara offline, itu ya biasanya kita harus berpakaian lebih rapi, pakai kemeja, terus wangi, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak biar menimbulkan kesan yang positif. Nah, selama interview ini, jangan lupa bikin good first impression. Kalau kalian anak manajemen atau anak psikologi di sini kalau ada namanya sebuah konsep halo effect. Halo effect itu seperti halnya first impression. Jadi kalau begitu kalian tuh bikin first impression orang itu bagus dulu. Tidak bisa dipungkiri ya kalau saya itu biasanya orang-orang itu masih objektif. Tapi kalau interview itu biasanya itu interview itu bakalan ada kecenderungan untuk subjektif. Jadi kalau bisa tuh kan harus punya good impression dulu nih ketika misalnya nih offline interview secara langsung ketika masuk ke ruangan, ya kalian harus benar-benar menunjukkan sikap yang bikin mereka itu kayak good impression, gitu. Kayak misalkan lebih rapi, sopan, dan apa namanya pakaian-pakaian yang proper kayak gitu. Biasanya mereka bakalan merasa kayak, anak ini minat ya, anak ini benar-benar well prepared ya kayak gitu. Itu juga mempengaruhi psikologi juga sih. Dan kalau misalkan nih kalian tiba-tiba good impression-nya itu jelek banget di awal, tiba-tiba datang terlambat lah misal, habis itu pakaiannya itu apa namanya nggak sopan dan lain sebagainya, itu biasanya si interviewer itu kayak merasa kayak, aduh ini anak kok gini banget ya, kayak gak niat gitu. Meskipun nanti kalian di interview itu outstanding banget, apa namanya jawabannya bagus, tapi kalau misalkan good impression-nya tuh udah jelek, itu biasanya tuh mempengaruhi penilaian juga kayak gitu. Karena itu salah satu
psikologi sih. Maksudnya kayak behavior-nya mereka gitu, subjektivitasnya lah. Kayak gitu.